Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang akan menguatkan kami menerima kebenaran Tuhan, dan yang akan mengajari kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kita menjalani aspek kehidupan ini, tentu kita tidak terlepas di dalam menjalaninya penuh dengan kesulitan, permasalahan, dan pergumulan hidup. Dan orang-orang yang hidupnya di dalam pergumulan, penderitaan, dan kesusahan memiliki tanggapan respon yang tentunya berbeda-beda. Ada orang yang meminta kekuatan dari kekuatan dunia. Ada orang yang menghadapi masalah mencoba berdiam diri, sehingga itu akan merugikan kesehatannya sendiri. Dia tidak mau cerita, baik itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih dia tidak mau cerita kepada Tuhan. Dia hanya diam. Dan ada orang yang meminta pertolongan dari orang lain sesamanya, tetapi kadangkala sesama itu bisa juga mengecewakan dan menyakiti hati kita. Dan ada juga sebagian orang yang datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri, pasti juga ada orang-orang yang menaruh kepercayaannya, harapannya kepada Tuhan di dalam penderitaan dan kesusahan yang sedang dialaminya. Kalau itu
diperhadapkan dengan kita sebuah masalah, di bagian manakah kita? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan dunia, mau mengandalkan manusia, mau mengandalkan diri kita sendiri dan mencoba berdiam diri, atau mengandalkan Tuhan? Tentu pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Bacaan kita pada saat ini, pemazmur memberikan contoh cerita orang-orang yang bekerja di lautan. Mereka yang bekerja mengendarai kapal yang melintasi laut luas. Walaupun mereka tentu memiliki pengetahuan tentang alam, pengalaman yang begitu banyak tentang menghadapi masalah-masalah badai, masalah-masalah alam yang ada di sekitar mereka ketika mereka melintasi lautan luas. Tetapi suatu ketika Allah berfirman kepada angin badai, angin keras, angin kuat, sehingga angin itu membuat orang-orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan dan cemas. Pengalaman pengetahuan yang mereka miliki tidak mampu mengatasi badai atau angin yang sedang menimpa mereka. Apalagi persoalan di dalam kapal, pasti nyawa taruhannya. Keselamatan mereka terancam, nyawa mereka terancam karena badai atau angin yang sedang melanda mereka. Karena mereka sudah habis akal, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Di dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan pemazmur menggambarkan di dalam kesesakan mereka, orang-orang yang ada di kapal itu, mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Lihat ibu bapak yang diberkati Tuhan, di dalam kesesakan mereka masih mengingat Tuhan. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami akan binasa. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan orang-orang yang berseru, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menghardik angin itu. Dan seketika itu juga angin itu diam. Dan keadaan pun menjadi tenang. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang merasakan keselamatan yang dari Tuhan itu, mereka bersorak-sorai dan mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang mereka saksikan dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan ambil andil dalam alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan semua seisi Tuhan yang ciptakan. Sehingga ketika apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu semua dibawa
kendali dan kuasa Tuhan. Itu yang membuat iman kita percaya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, takut di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi karena kita diciptakan Tuhan, tentu iman kita mau katakan, karena aku ciptaan Tuhan, aku dipelihara, dirawat dan dijaga Tuhan. Bahkan nyawa kita, keselamatan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, dengan kita datang kepada Tuhan, itu membuktikan kalau kita tidak berdaya, tidak sanggup. Kita mengakui kelemahan kita, dan kita berharap dengan kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita di dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita punya pergumulan hidup, datang kepada Tuhan menunjukkan kalau kita tidak mampu bertahan menghadapi situasi yang kita alami. Poin yang kedua, ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita melalui pemazmur hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur ini bukan hanya sekali, tetapi berkelanjutan ketika kita mengingat bagaimana perbuatan ajaib yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga rasa syukurlah yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Karena pasti setiap orang-orang percaya pernah merasakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, jangan pernah andalkan kekuatanmu di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dari pembacaan kita firman Tuhan saat ini, pengalaman, kekuatan, pengetahuan, potensi yang ada dalam diri kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hanya mampu menolong kita, dan kita harus datang kepadanya, berseru meminta pertolongan kepada Dia. Kekuatan kita tidak akan mampu menahan masalah, tidak akan mampu keluar dari masalah. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, menguatkan kita keluar dari kesulitan hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami puji sembah nama-Mu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan menolong kami di masa-masa kesulitan yang sedang melanda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita satukan hati kita, kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang memimpin kami, memberikan kami kesempatan untuk memperdengarkan firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu, Roh-Mu yang memimpin kami. Tuhan, firman-Mu akan kami beritakan, biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang menolong kami semua untuk mengerti kebenaran Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di burtian di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menolong kita dalam ketakutan. Tuhan menolong kita dalam ketakutan. Bapak Ibu, rasa takut adalah sebuah perasaan yang dialami setiap manusia ketika manusia menghadapi masalah, pergumulan, apalagi masalah itu, pergumulan itu berhubungan dengan kehidupannya yang akan mendatang. Contoh sakit penyakit yang akan membuat hidup manusia diambang ketakutan karena keselamatan nyawanya mungkin terancam karena sakit penyakit tersebut. Mungkin masa depan anak-anak, ketakutan juga menjadi sebuah momok dalam kehidupannya karena pengertiannya, ketidaksanggupannya untuk bisa menjalani hari-hari atau mempersiapkan untuk masa depan anak-anaknya tersebut. Apalagi ketika orang-orang percaya mengandalkan pengalamannya, pengetahuannya, mengandalkan talenta dan potensi yang ada pada dirinya, menjalani hari-hari ini, tentu itu juga akan membuat manusia terus dibayang-bayangi dengan rasa takut dan cemas. Hal itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya ingin melanjutkan pelayanannya ke seberang, mereka mengendarai perahu, dan di tengah perjalanan ada taufan yang mengamuk. Tentu Bapak Ibu yang sudah pernah duduk di atas perahu atau kapal, kalau ada gelombang, ada ombak, ada angin yang besar menghantam perahu kita, perasaan apa yang terjadi? Tentu perasaan takut karena nyawa kita akan terancam.
Kita lihat murid-murid yang beserta Yesus, beberapa ada orang yang berlatar belakang nelayan. Tetapi pengalaman mereka, pengetahuan mereka selama mereka hidup sebagai nelayan, karena taufan yang mengamuk itu begitu besar dan ombak masuk ke dalam perahu dan perahu itu dipenuhi dengan air, mereka tetap takut. Apa katanya kepada Yesus sebagai gurunya? Guru, kita akan binasa. Apakah guru tidak peduli? Semua kita akan binasa. Pada saat itu Yesus sedang tidur, beristirahat. Karena mungkin ketika Yesus sudah mendarat, murid-murid mendarat, dia tidak akan dapat beristirahat karena banyak orang yang akan berbondong-bondong dan mengikuti dia. Sehingga dia gunakan waktu menyeberang itu untuk beristirahat dalam perahu. Tetapi taufan yang mengamuk itu membuat murid-murid membangunkan Yesus. Guru, tolong kami, kita akan binasa. Yesus bangun dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Seketika itu juga taufan itu tenang dan diam, dan situasi danau itu sangatlah teduh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu kurang percaya? Ketika murid-murid tetap bersama dengan Yesus, murid-murid tetap percaya kepada kuasa Allah dalam Yesus, maka Yesus tidak akan membiarkan murid-murid itu binasa. Karena mereka hidup bersama dengan Kristus Yesus. Ketakutan mereka lah membuat mereka semakin gelisah dan cemas. Mereka tidak bisa menenangkan diri mereka. Mereka tidak bisa percaya kalau Yesus sedang bersama dengan mereka. Maka situasi apapun yang melanda mereka, mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sama seperti kita Bapak Ibu, terkadang masalah itu kecilnya, tetapi karena kegamangan dan kegugupan kita menanggapi masalah kecil ini menjadi masalah besar. Karena yang kita andalkan pengalaman kita, yang kita andalkan keberadaan kita, harta dunia kita, yang kita andalkan pengetahuan kita menghadapi masalah itu, kita lupa mengandalkan hikmat Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita terus hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran di dalam hari-hari kita. Mungkin sama seperti situasi murid-murid yang membangunkan Yesus itu. Ketika masalah datang, kita takut dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau biarkan aku hidup dalam keberadaan yang begini? Kenapa engkau biarkan aku hancur dan rapuh? Kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Kita lupa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan dibiarkan binasa. Mengapa badai topan itu, angin kencang itu takluk kepada Yesus, tunduk kepada Yesus? Karena kita tahu, kita imani alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan.
Karena alam semesta ini ciptaan Tuhan, semuanya di bawah kuasa Tuhan. Itu yang perlu kita imani. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus imani Bapak Ibu, segala yang diciptakan Tuhan akan dipelihara, akan dijaga, dan dirawat Tuhan. Oleh karena itu kita harus imani, aku ciptaan Tuhan. Aku di bawah kuasa Tuhan. Aku harus tunduk kepada Tuhan. Sehingga hidup ini bukan mau kita yang kita kerjakan, tetapi maunya Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Sehingga tidak ada lagi perlu rasa takut dan khawatir. Toh kita adalah ciptaan Tuhan. Masalahku ada, pergumulanku ada, tentu Tuhan melihat dan menatapnya. Ketika aku datang, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku kekuatan menghadapi pergumulanku ini. Dengan iman, dengan pertolongan, dengan pekerjaan yang kita kerjakan, kita mampu bertahan dalam masalah itu. Tentu kita percaya Bapak Ibu, badai topan itu adalah gambaran masalah kehidupan orang-orang percaya yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, yang tidak bisa terlepas dari kehidupan orang percaya. Masalah itu akan datang terus, selalu terus menghampiri kita. Tetapi bagaimana kita boleh menyikapi, menanggapi masalah itu? Tentu menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mengandalkan kekuatan dan kasih Tuhan. Belajar untuk percaya. Percaya kepada kuasa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan hidup, kekuatan, keberadaan kita semata. Kita mengesampingkan kekuatan Tuhan. Utamakan kekuatan Tuhan, utamakan hikmat Tuhan dalam bertahan menjalani hari-hari kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, besar kasih-Mu yang akan menuntun kami. Di sepanjang kehidupan kami akan banyak badai masalah yang akan menjadi gambaran, yang akan menjadi warna dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini kami diajar untuk tetap percaya kepada kasih dan tuntunan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami, umat-Mu yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan jaga kami, lawat kami dan pelihara kami. Hikmat-Mu, kasih-Mu dan kekuatan-Mu yang tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.